Saudara, jelang pemilihan presiden yang sebentar lagi akan digelar, sudah banyak orang yang pindah kubu. Ada yang berani terang-terangan, ada juga yang malu-malu. Yang dulu satu barisan, sekarang menyeberang dan saling menyerang. Saudara, fenomena pindah-pindah kubu ini seakan membenarkan ada gium dalam politik pragmatis bahwa tidak ada kawan dan lawan abadi, yang adalah kepentingan sendiri. Fenomena pindah kubu juga seakan membenarkan kecenderungan para politisi untuk menghalalkan segala cara dalam meraih tujuan. Mereka, para politisi ini acap disebut sebagai politisi Machiavellis, diambil dari nama Niccolo Machiavelli. Dalam wacana politik, Machiavelli ini adalah orang yang paling banyak dikecam karena dianggap menyerukan atau mengajarkan untuk menghalalkan segala cara meraih tujuan. Tapi sekaligus pada faktanya anjurannya paling banyak diikuti. Machiavellis lah yang pertama kali mendiskusikan fenomena sosial politik tanpa merujuk pada sumber-sumber etis ataupun hukum. Inilah pendekatan pertama yang bersifat murni saintifik terhadap politik. Bagi Machiavelli, politik hanya berkaitan dengan satu hal, bagaimana memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Karenanya agama dan moralitas yang selama ini dikaitkan dengan politik menurutnya tidaklah memiliki hubungan mendasar dengan politik, kecuali bahwa agama dan moral itu sekedar digunakan secara pragmatis untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Nah, disitulah politisasi agama itu terjadi. Tapi pindah kubu dan penghalalan segala cara itu, ya saudara, bukanlah fenomena baru ternyata. Itu ternyata juga sudah terjadi di masa Nabi pada 14 abad silam. Ini kisah diceritakan oleh Ibnu Katsir. Pada suatu hari yang terik, Rasulullah SAW mengabarkan, sesungguhnya di antara kalian ada seseorang laki-laki yang kelak gigi gerahamnya di neraka lebih besar daripada gunung Uhud. Semua sahabat yang hadir dalam majelis itu kemudian diliputi kecemasan dari hari ke hari. Sampai akhirnya sahidlah mereka satu persatu, tinggal 2 orang bersisa, yakni Ar-Rajal bin Unfuah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Waktu terus berjalan, Abu Hurairah begitu ketakutan sebab semua sahabat yang hadir pada majelis waktu itu sudah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Abu Hurairah khawatir jika sampai dialah menjadi orang yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah itu. Hingga tibalah masa pemerintahan atau kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu muncul nabi palsu bernama Musailamah yang diberi gelar sebagai Al-Kadzab atau sang pendusta. Keberadaannya makin hari makin mengkhawatirkan karena pengikutnya itu kian bertambah banyak. Mereka punya Al-Quran baru, membawa Islam yang baru, dipimpin oleh seorang nabi palsu yang pengikutnya makin hari makin banyak. Nah, sebab itulah Khalifah Abu Bakar memerangi mereka itu habis-habisan. Nah, di titik ini Ar-Rajal bin Unfuah, sahabat yang banyak hafal Quran, hidup dan berjuang bersama Nabi, serta sudah beberapa kali diutus untuk mendakwahkan Islam di berbagai daerah, akhirnya meminta Khalifah Abu Bakar untuk mengirim dirinya mendakwai Musailamah tadi. Khalifah pun memberikan izin dan berangkatlah Ar-Rajal menemui nabi palsu itu, Musailamah Al-Kadzab. Nah, tapi apa yang kemudian terjadi, saudara? Alih-alih mendakwahkan Musailamah, Ar-Rajal justru berubah menjadi bimbang. Mengapa? Ia melihat jumlah pengikut Musailamah sangat banyak, dan di sana dia mendapatkan tawaran menggiurkan disertai argumen Musailamah yang dirasakannya itu masuk akal. Akhirnya Ar-Rajal goyah dan dia berkhianat kepada Khalifah, membelot, dan mulai saat itu Ar-Rajal berpindah kubu menjadi semula pengikut Nabi Muhammad SAW menjadi pengikut nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Demikianlah salah satu tokoh utama sahabat di masa itu. Betapapun dia sudah berjuang bersama Nabi, banyak menghafal Al-Quran, tetap saja ia bisa tergelincir berpindah ke kubu lawan, kubu kebatilan. Meski itu semua sudah menjadi sejarah, tapi sejarah akan selalu berulang pada tiap zaman yang berbeda. Nah, saudara, karena itulah kita mesti memperhatikan bahwa dalam perjuangan selalu ada hal-hal yang tak terduga terjadi. Ada masanya kita berjuang bersama sahabat kita, namun siapa sangka di kemudian hari ia berpindah kubu dan menjelma menjadi lawan yang sangat nyata. Jika itu terjadi, tak usah risau, ya, sebab pasti Allah akan selalu hadirkan kepada kita sahabat juang yang baru. Karena itu maka dalam berjuang kita harus menyadari dan meyakini betul untuk apa dan dengan landasan apa kita ini berjuang. Dari sekian ragam perjuangan, tetap saja pilihannya itu tinggal 2, yaitu berjuang lillah demi Allah atau li ghairillah untuk selain Allah. Yakinkan diri bahwa kita memang benar-benar berjuang lillah, bukan li ghairillah. Bila kita sudah yakin bahwa perjuangan kita ini lillah demi Allah,
Mengapa pula kemudian kita menggunakan cara-cara Machiavellis, apalagi sampai pindah ke kubu li ghairillah? Ya enggak lah. Kenapa? Karena perjuangan di lillah inilah yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan di dunia hingga di akhirat. Tidak pun di dunia, tapi pasti insya Allah akan kita dapatkan kebaikan di akhirat nanti. Demikian.